ngarti uing mah. Ya. Kita ada seperti boga motor, ini yang terjadi di luaran sana nggak ada di grup ini. Da baheula mah cenah kerjaan boga motor teh aing teh da teu ci asa rungsing aing masa diteleponan we kulising dan sebagainya. Ya, kan seperti itu. Nah, aing geus boga mobil jadi rungsing aing teh. Nanti pada eta impianana. Ya, kita bedah. Jadi impian itu seandainya kita sebelum nikah. Oke, kita sebelum nikah. Edan. Begitu kita mencintai pamamai terhadap Ibu Haji Aja. Abayang teh ti kotok asa coklat. Begitu bobogohana Bu Erni jeung si Ayah. Nyo. Kabeh jadi indah. Bayang enggak? Pak Dadang jeung Bu Indah. Kabeh keur mah Bu Indah, betapa indahnya alam semesta ini. Itu kan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi impian. Tapi kenapa gitu? Nges kawin arawet rajet kan gitu. Nah ini yang jadi bukan persoalan ya, yang jadi kebiasaan terjadi. Ternyata setelah nikah itu tidak ada impian lagi. Ya, tidak ada impian berikutnya. Akhirnya nyalahkeun kan geus aya. Dasa memeh kawin teh aing teh terungsing, aing geus kawin jadi rungsing. Padahal baheula keur bobogohan lain teu rungsing. Tapi rasa cinta melebihi rasa karungsing. Begitu. Begitu Pak Mamai. Jadi begitu pernikahan ini menjadi sesuatu target. Ya, maka setelah itu nyaman. Akhirnya ya terjadilah masalah akhirnya menyalahkan kepada impiannya sehingga bukan sweet dream menjadi nightmare gara-gara kawin aing mah itu. Padahal bukan gara-gara kawin, setelah impiannya terbukti tidak mau bermimpi lagi sehingga tidak harapan lagi, sehingga tidak ada gairah lagi karena yang disebut impian itu tidak jauh berbeda dengan orgasme Pak Mamai. Ya, tidak jauh berbeda dengan orgasme, rekan-rekan semuanya. Begitu kita sebelum orgasme, pedanta. Mun indah teh. Tapi guys orgasme jadi patukang-tukang. Nah, iya jadi patukang tongong. Ya, menipok promosnya. Oh, keramik. Jadi patukang tongong malah mah cenah kene ayah merek dina kursi cenah. Mama mah cenah rek jeung budak. Kan seperti itu, impian itu seperti itu. Apa bedanya dengan orgasme? Tapi menjalin cinta lagi itu indah lagi. Nah seperti itu, apa impiannya? Jadi menjalin cinta lagi berarti meningkatkan atau mencari impian lain. Apalagi kita bersama, impian istri kah yang kita dahulukan atau impian suaminya yang kita dahulukan. Akhirnya rasa cinta itu tumbuh terus. Ya, marilah sayang, mari sirami cinta yang tulus di dalam diri, kan gitu. Akhirnya saling mencintai. Gitu lain geus impian nah jadi teu kasetoran goblok gue mah tuh mimpi lagi. Mimpian itu dibayar dalam mimpi yang kedua. Mimpi yang kedua bayar dengan mimpi yang ketiga. Begitu jadi selalu gairah. Gitu. Naon deui da nu teu gairah itu bahagia. Kekuatan bahagia itu melebihi kekuatan apapun. Ya, ceuk batur mah berat, da ceuk nu bahagia mah gampang. Cek batu rek naon hujan dan cek bager mah ini teh lain teh hujan. Ya, leueur cenah. Apan make itu? Darek yang bebe ini kan gitu lain teh leueur. Tapi bebe dina hate melebihi leueur. Akhirnya terjadilah ya kegiatan. Kayak seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi kenapa orang kerung lagi? Kembali lagi ke negatif tinggi karena tidak ada gairah. Karena tidak gaya lupa dengan impiannya berarti sudah tidak punya harapannya. Sehari tidak punya harapan. 1 persekian second saja tidak punya harapan. Hidup enggan mati tak mau. Semuanya akan disalahkan. Begitu. Ya. Dia oleh-oleh di Labuan Bajo. Ya. Ada yang mau kaos pada datang. Tenang kaos di jalan Eropa. Penting mah ilmu ang. Penting mah ilmu na. Masuk tengah arti butuhnya. Make kararung. Ya.
Nah itu kerung itu lupa impian kedua, ketiga. Jadi impian itu seolah-olah kita mau nikah. Wedan, kita mau nikah. Ya, hirup ge jiga nu duaan, tapi geus kawin kunaon. Ternyata setelah nikah itu tidak ada impian berikutnya. Ya, oke, pernikahan itu impian suami, calon suami atau calon istri, benar? Satu sudut nikah. Nah, setelah nikah, ya gali lagi punya impian. Mama impiannya apa? Ya impiannya apa? Sok saling dukung. Mama pengen apa? Setelah mama bagian ayaheun, setelah ayah bagian mamaheun. Terus dan setelah akhirnya ya itulah gairah, itulah bahagia. Kau bayang 1 tahun di Naji yang baru jujur baru dipantau. Dan semua impian tidak akan sama antara suami dan istri, rekan-rekan. Mungkin Bu Erni memimpikan bro apa isi rumah, terus ya kursi nah yang nukuma, tapi kan si ayah memikiran lain kursi tapi bangunan itu kan sinkronisasi, akhirnya terjadi selalu kebahagiaan ya. Itu yang disebut syukur, itulah yang disebut lain sakartum, dan lain sakartum pasti ajidan aku. Tapi sebaliknya begitu walain kapartum ina ada belas adid, segala pun akan jadi susah hidup ini. Ya, apalagi impian itu layu sebelum berkembang, coba. Abortus disebutnya. Di tengah perjalanan. Tiba-tiba ya nu ngahalangan ka urang. Kecewa, bro. Karena manusia itu masalahnya tuh ada di kepala, ada di badan, ada di kaki. Seperti itu. Begitu dihalangan ku inung bapak, aduh terjadi nyeri hati. Ya. Begitu dihalangan ku mitoha, terjadi nyeri hati. Akhirnya sering sakit hati. Nah, dari mana munculnya kemiskinan? Adalah dari sakit hati yang berkepanjangan dengan kita. Wah, iyalah mau dibedah Bu Erni mau banyak 8 Janari. Ya oleh-oleh tilam bajo. Ang pas offline ang. Pas offline Desember. Jadi ya pada Dadang kamari. Saya nanyakan, "Boy, kenapa ada yang miskin?" Kenapa ada orang yang miskin? Padahal kan Allah tuh ya goniyu. Ya, oke, Allah Maha melihat karena kita punya telinga kan gitu. Allah Maha mendengar karena kita punya Allah Maha melihat karena kita punya mata. Allah Maha mendengar karena kita punya telinga. Allah Maha berfirman karena kita punya mulut. Allah Maha bijaksana karena di dalam tubuh kita ada bijaksana terus sampai 99. Ada salah satu kata, ya ghaniyu atau al-ghna wa akna, cukup dan berkekayaan. Tapi kenapa jadi miskin? Nah, ini apa yang menyebabkan miskin? Begitu. Ya, nah ini yang akan kami bedah di 2022. Maka momentumnya itu adalah macan air. Nah, nanti kita bedah di sana, kalau nggak ikut rugi pokoknya. Gitu. Rugi pisan ang. Nah, kenapa kan Allah nggak menciptakan miskin pada Dadang? Siapa yang menciptakan miskin? Manusia. Ya, manusia yang menciptakan, Allah tidak menciptakan miskin. Oh, ya, maka miskin itu dekat dengan kekufuran. Nah, itu yang terjadi. Ya, kalau miskin itu benar, itu nggak bakalan kufur. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Seperti itu. Nah, itu karena apa? Dari mana munculnya yang namanya miskin? Ternyata dari kalimat salah atau negatif. Ini yang terjadi rekan-rekan semuanya. Contoh sedikit aja. Contoh. Seorang itu pengen motor. Kecilnya kan. Nah, kan di lingkungan kita itu ada orang tua, ada istri, ada teman, ada sahabat dan sebagainya. Begitu orang, "Woi, orang rek meuli motor ya, caduk saya meuli motor." Pas mereka setoran wae 1. Kemudian cek pamajikan nana, "Tong kamu di motor tuh ya ada kulkas ge, can kabayar." 2, disalahkeun meuli motorna. 3, ngomong kami toha. Kahayang matong motor heula mun bisa mah imah heula. 3, tah geus disalahkeun ku mitoha. Akibat disalahkeun bisa miskin tuh. Kahayang aing mah meuli motor teh. Tuh, itu. Jadi orang itu selalu disalahkan. Padahal yang selalu salah itu setan. Ya, Allah Maha benar karena manusia itu harus benar. Mata kangga ini mau nyala-nyalakan jelema apa mamai. dukung. Bungaheun teh jelema moal miskin pada datang demi Allah tah moal miskin tah. Ya.
Misalkan mama mah yang Lamborghini dari dukung ku aing mah. Tapi meureun